Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bincang-bincang mengenai pencegahan hepatitis B pada anak di era pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui keadaan seperti ini semua tidak ingin terjadi, tapi itulah kejadian yang kita harus hadapi bersama. Baiklah, saya ingin memulai dengan satu cerita. Pada suatu hari saya dihubungi, handphone saya berbunyi, saya dihubungi oleh orang yang sebetulnya sangat dekat dengan saya. Orang ini adalah pengasuh saya, dia umurnya beda kira-kira 5-7 tahun di atas saya. Orang ini kalau waktu kecil dia macam-macam. Dia akan dia meriam bambu. Jadi kami sangat akrab, meskipun dia mengasuh saya, tapi juga dia karena tidak bermain bersama-sama. Dan pada saat saya terima telepon ini, beliau bilang, saya sakit, saya mau ke Jakarta, minta tolong diobatin katanya. Pada waktu datang, keadaannya seperti ini, sangat menyedihkan, sangat cepat sekali perburukannya. Waktu sebelumnya 5 tahun sebelumnya saya ketemu, dia masih sehat, masih kuat. Tapi dalam waktu yang singkat sudah terjadi perburukan dan di perutnya membesar dan ada asites sehingga mesti dikeluarkan dengan perutnya ditusuk dengan jarum dan dikeluarkan cairannya. Tidak lama kemudian dia berpulang dan ini satu cerita yang menyedihkan kita semua. Tahu penyebabnya itu hepatitis B. Banyak kejadian di sekitar kita sebetulnya hepatitis B, tapi tidak diketahui oleh orangnya karena hepatitis B ini bisa tidak bergejala pada awalnya, tapi begitu bergejala dia bisa memburuk dan menyebabkan kematian. Terdengar? Apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Tadi tampaknya sempat mute ya, Prof. Ya, sudah. Ada yang mute. Ya. Saya ulang ya. Sampai sini tadi ya. Pada hepatitis B ini kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang membawa hepatitis B tanpa kita tahu. Seperti cerita saya tadi, saya nggak tahu bahwa pengasuh saya itu menderita hepatitis B. Karena memang awalnya nggak ada gejala, kecuali diperiksa. Karena itu kita mesti sangat berhati-hati, dia bisa menjadi pembunuh yang sama mengerikannya dengan COVID. Dan COVID itu bersama-sama, tapi ini satu persatu kenanya. Sama-sama dibandingkan dengan COVID, sama-sama nggak kelihatan. Ukurannya 0,1 mikron, dan kita nggak akan bisa lihat hepatitis B. Karena itu ini musuh kita bersama, kita mesti berjuang bersama-sama untuk bisa melakukan eliminasi virus hepatitis B. Menurut WHO kita tahun 2030, tapi Indonesia mencanangkan kita bisa melakukannya di tahun 2022 tadi Bu Direktur P2 MPLP Dr. Windra Komoruntu menyebutkan. Apapun itu, kita bersama-sama harus mengeliminasi virus, baik virus hepatitis B dan hepatitis C. Dalam hal ini kita bicara mengenai virus hepatitis B kali ini. Nah, perjalanan penyakitnya dibagi menjadi 4 fase. Jadi hepatitis B kronik, kalau dia menjadi kronik. Kalau yang akut itu tidak menjadi masalah karena dia bisa sembuh. Tapi beda nanti kalau kejadiannya pada bayi. Nah, pada umumnya gejala hepatitis kronik pada seseorang itu ada 4 fase, yaitu fase pertama fase imunotolerance, dan fase kedua adalah fase imun clearance, fase ketiga adalah fase inaktif, dan fase keempat
fase reaktivasi. Tidak semua orang akan menjalani 4 fase ini. Ada orang yang hanya fase pertama saja, imun toleran, panjang sekali, bisa bertahun-tahun. Kalau kita lihat gambar ini, fase imun toleran bisa 20 tahun. Apa yang terjadi pada fase ini? Pada fase ini nggak ada gejala apa-apa. Respon imunnya toleran. Maksudnya toleran itu gimana? Dia menganggap virus itu kawannya. Jadi dia menganggap itu badannya sendiri. Jadi, sesuatu yang lain, bukan menganggap virus. Dan kita yang harus toleran, kasih kesempatan virus hidup. Itu virusnya kita ke HBV DNA, tapi tidak apa-apakan oleh respon karena tidak ganggu, dirusak. Kalau imun yang menyerang, maka yang diserang adalah sel hati. Pada saat sel hati diserang, sel hati akan rusak dan akibat itu terlihat dari ALT yang pada fase imun toleran, ALT-nya itu karena sel hatinya tidak dirusak, tapi inflamasinya, peradangannya sel hati. Jadi ALT SBS itu nama lain dari ALT, normal kalau kita periksa. Tapi kalau kita cek virusnya tinggi. Nah, kalau fase imun toleran ini berlalu, dia lewat, baksa imun clearance, imun aktif ini. Jadi fase kedua itu respon imun terpacu. Nah, keadaan ini biasanya terjadi perubahan nantinya dari HBeAg positif menjadi negatif. Karena di situ tubuh akan menyerang sel-sel hati dan tempat tinggal dari virus di dalam sel hati itu dirusak. Artinya virusnya jumlahnya menurun dan terus menurun kalau dia bagus, aktif, dan sampai ke fase berikutnya yaitu fase inaktif, karier inaktif. Nah, kalau ini terjadi, ini sebenarnya sudah timbul anti-HBe. Dari HBeAg yang positif berubah menjadi HBeAg yang negatif, lalu setelah negatif timbul anti-HBe. Nah, kalau timbul anti-HBe sebenarnya sudah dalam keadaan inaktif. Pada beberapa keadaan, walaupun HBeAg-nya sudah negatif, anti-HBe-nya sudah timbul, bisa terjadi reaktivasi. Nah, ini yang fase keempat. Tapi tidak semua akan masuk ke fase 4 ini, tidak semua akan masuk fase 2, fase 3 juga. Kebanyakan orang akan tinggal di fase 1, tapi sebagian akan masuk ke fase 2, fase 3, dan terus memburuk. Ini perjalanan penyakit hepatitis B pada seseorang. Kalau kita lihat peradangannya, kerusakan yang ditimbulkan, kalau dia masih fase imun toleran, dia hanya akan ada peradangan minimal. Kemudian kalau di fase kedua menjadi hepatitis kronik aktif, dan selanjutnya akan menjadi sirosis atau kanker hati, dan sebagian kecil akan sembuh. Tapi kebanyakan kalau dia menimbulkan penyakit, dia akan larinya ke kanker hati atau sirosis. Nah, khusus mengenai kanker hati, berbeda dengan hepatitis C, hepatitis B ini aneh. Kalau hepatitis C harus sirosis dulu, baru bisa terjadi kanker hati. Jadi itu terjadinya pada umur di atas 40, 50, 60 gitu, kanker hatinya. Tapi kalau khusus untuk hepatitis B, kanker hati bisa terjadi kapan saja. Sebelum terjadi sirosis bisa terjadi kanker hati. Karena itu pada anak-anak juga ditemukan karsinoma hepatoseluler atau hepatocellular carcinoma HCC se-Inggrisnya, itu bisa terjadi pada anak-anak. Kita ketemu kanker hati, kita cek HBsAg, beberapa yang kita dapatkan di Indonesia dia positif. Artinya kanker hatinya sudah lebih dini terjadi pada seseorang anak. Kenapa terjadinya nggak tahu. Mungkin terjadi mutasi pada struktur virusnya sehingga dia menimbulkan kanker. Ini perjalanan alamiah hepatitis B. Nah, kapan seorang yang terkena hepatitis B akan menjadi kronis? Itu tergantung dari kapan seseorang itu mendapatkan infeksinya. Kalau orang itu mendapat infeksi pada usia 18 tahun, hanya kira-kira 5-10% saja yang menjadi
kronis. Nah, kita lihat di gambar ini, di grafik ini yang paling kanan sekali itu 18 tahun, itu 5-10% saja yang menjadi kronis. Kalau dia kena di usia 4 tahun, kira-kira 30% saja yang menjadi kronis. Kalau pada usia 6 bulan, itu kira-kira 80% kronis. Bagaimana kalau dia kenanya waktu lahir? 90% kronis. Nah, masalahnya di Indonesia kebanyakan kenanya waktu lahir. Nah, inilah kenapa kita mesti putuskan rantainya secepat mungkin. Karena pada bayi-bayi yang kena waktu lahir itu, inilah saat yang paling beresiko untuk menjadi kronis, membawa virusnya seumur hidup. Pada saat dia membawa virusnya seumur hidup, itu juga berarti dia menjadi sumber penularan untuk orang lain. Bila ia menjadi seorang bayi itu perempuan, dia akan besar, dia akan menjadi wanita dewasa, dia punya anak, dia bisa menularkan pada anak-anaknya juga. Karena itulah kalau kita mau putuskanlah rantai ini pada bayi yang baru lahir. Kita ketahui tadi bahwa hepatitis B kronis itu seringkali pada awal-awalnya tidak bergejala. Pada anak, hampir 100% tidak bergejala. Kecuali dia bisa timbul kanker hati. Tapi lebih dari itu tidak ada gejala sama sekali kecuali diperiksa. Tapi sekali dia bergejala, dia akan jalan terus dan makin berat dan akhirnya bisa menimbulkan kematian. Karena itulah yang kita harus perhatikan mengenai hepatitis B. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita lalai. Karena COVID, kita terlalu takut pada COVID, tapi kita tidak tahu ada musuh satu lagi yang terus berjalan. Karena itu pada COVID-19 era pandemik ini, kita tetap mesti mengingat ada musuh kita yang lain yang tetap kita mesti waspada. Bagaimana kalau kita terapi saja hepatitis B kronis? Tujuan akhir adalah memperbaiki ketahanan hidup dan membatasi perjalanan penyakit menuju sirosis hati dan karsinoma hepatoseluler, kanker hati. Nah, tetapi kita hanya bisa pada anak mengobatinya kalau kadar SGPT atau ALT itu lebih dari 1,5 sampai 2 kali batas atas normalnya. Jadi kita lihat kalau di laboratorium ada batas normalnya sekian sampai sekian. Nah, batas atasnya itu kalikan 1,5 sampai 2 kali. Kalau dia angkanya segitu, dia meningkat dan terjadi selama 6 bulan peningkatannya, nah itu paling baik untuk diterapi. Tapi keadaan yang ALT atau SGPT-nya di atas 1,5 sampai 2 kali ini sangat jarang. Kalaupun ada, keberhasilan terapinya juga tidak tinggi. Kira-kira ya kalau untuk keberhasilan terapi hepatitis B ini sangat berbeda dengan keberhasilan terapi hepatitis C. Kalau saya dikasih ada satu anak dengan hepatitis B, satu anak dengan hepatitis C, minta diobati, saya tentu pilih duluan hepatitis C, karena sekarang hepatitis C itu bisa sembuh betul-betul bisa sembuh, bisa hilang virusnya. Tapi hepatitis B, walaupun ada syarat yang ALT di atas 1,5 atau 2 kali normal ini diobati, hasilnya pun tidak menggembirakan. Yang bisa dicapai adalah HbA1c menjadi negatif, tapi bukan HbSAg menjadi negatif. Itu sangat-sangat sulit. Mungkin di bawah 5% saja HbSAg bisa jadi negatif. Tetapi HbAg dari positif ke negatif, angkanya kira-kira 30% saja. Karena itu keberhasilan terapi untuk hepatitis B ini sangat mengecewakan. Karena kita sampai saat ini belum bisa menterapi hepatitis B dengan baik. Yang bisa adalah mempertahankan untuk penyakitnya tidak berkembang menjadi lebih buruk. Nah, kita kenal beberapa terapi untuk hepatitis B, antara lain itu yang disuntik, interferon, ada interferon alfa, beta, ada juga PEG interferon. Ini diinjeksi. Dengan PEG interferon kita bisa melakukan injeksinya seminggu sekali. Dan kita tahu bahwa interferon ini reaksinya sangat tidak enak. Ada seorang teman baru minggu lalu dia disuntik PEG interferon, dia dewasa, itu dia bilang, aduh dokter ini rasanya mau mati katanya, berat banget ini, baru 1 kali saya udah nggak mau lagi dah. Ada teman lain yang saya tahu dia disuntik, dia
stres, depresi berat karena disuntik interferon. Interferon ini nggak enak sekali kalau disuntik, dia bisa badannya sakit, nggak keruan rasanya. Ini interferon. Hasilnya tadi yang saya bilang nggak begitu menguntungkan. Ada obat lain yang diminum, itu contohnya lamivudin, entecavir, ada fovir, rivofoxil, telbifudin, tenofovir, diminum enak. Dia bisa menekan virusnya bisa jadi 0. Kalau diminum virusnya kalau kita periksa HBV DNA jadi 0. Tapi dia hanya menjadi 0 selama obatnya diminum. Begitu obatnya di stop dia naik lagi. Jadi kalau interferon itu pengobatannya 1 tahun, kalau lamivudin dan kawan-kawan sampai tenofovir ini minumnya obatnya seumur hidup, nggak boleh dilepas. Dan itu pun tidak bisa menghilangkan virusnya. Hanya sebagian kecil sekali yang bisa betul-betul berhasil. Tapi yang namanya yang oral ini hampir nggak berhasil. Kalau interferon sebagian kecil masih ada yang virusnya hilang. Kalau yang satu nggak bakal hilang. Dia nggak bakal hilang, tetap ada. Tapi cuma kalau kita periksa sedang makan, virusnya 0. Bisa HBV DNA-nya tidak terdeteksi. Kedua obat ini sebenarnya ada, tetapi masih mengecewakan hasilnya. Ini dipublikasi tahun 2017 oleh Sokal E, itu salah satu pakarnya hepatitis B. Kita lihat bahwa terapi dari anak dengan hepatitis B kronis ini hanya sebagian saja efektif, ya, hanya sebagian, dan anak itu masih dalam keadaan fase imun toleran. Nah, fase imun toleran itu ALT-nya normal, karena itu tidak bisa diobati. Nah, inilah kita lihat bahwa pada anak terutama pengobatan hepatitis B itu hampir tidak pernah dilakukan karena dia ALT-nya terus normal. Saya selama jadi dokter, menjadi konsultan hepatologi, hanya 1 saja yang saya obati. Dan itu pun hasilnya tadinya HbS1 jadi negatif, jadi positif lagi, jadi reaktivasi kembali. Jadi hasilnya tetap belum bagus ya. Berapa sih prevalensi hepatitis B kronis di dunia? Kira-kira 3,61% di dunia. Di Asia Tenggara angkanya 1,9%. Makanya tadi kalau kita lihat laporan dari Dr. Regina bahwa ibu hamil itu angkanya ada yang 1, sekian sampai 5% tadi kan. Nah, ini kurang lebih sama lah antara 0,82 sampai 0,42% di Asia Tenggara. Angkanya termasuk pasti dari Indonesia juga. Jadi inilah angka yang di dunia yang tergambar juga di Indonesia kira-kira 1,8%. Nah, untunglah kita sudah melakukan program yang pertama diberikan bayi-bayi diberikan HBIG dan vaksin. Tadinya vaksinasi itu diberikan 0,7 hari, boleh sampai 7 hari. Tapi kemudian dengan diskusi dengan Kementerian Kesehatan kita berhasil mengubah bahwa itu harus diberikan kurang dari 24 jam. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu harus berubah. Tadi saya lihat juga ada pertanyaan, masih boleh nggak 0 sampai 7 hari? Yang jelas, kalau 7 hari sampai 7 hari kita bisa kalah perang gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya, satu langkah lagi yang lebih bagus adalah semua ibu hamil dilakukan pemeriksaan HbS1 di 2018. Jadi ini satu langkah dari Kementerian Kesehatan yang sangat strategis, saya kira sangat bermanfaat untuk menolong anak-anak kita dan menyelamatkan generasi mendatang dari hepatitis B kronis. Tadi ini Dr. Regina sudah menyampaikan, kita lihat bahwa masih banyak juga angkanya di atas 1,8% tadi ya. Ini ada yang angkanya 2,48, ada yang 5,19 di Nusa Tenggara Timur ya. Ini angka-angka yang kurang bagus ya sebetulnya untuk kita lihat tetap seperti ini. Karena itu kita berusaha untuk menurunkan angka-angka ini menjadi paling rendah. Nah, eliminasi itu artinya menurunkan 90% dari hasil yang sebelumnya. Jadi kalau bisa kita akan mencapai itu. Tapi bukan pekerjaan yang mudah, karena itu kita perlu kerjasama, kita perlu teman-teman semua di daerah untuk bisa melakukan ini secara konsisten dan persisten ya. Terus kita lakukan untuk bisa mencapai keadaan seperti ini. Menekan
terus hepatitis B kronis. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahan yang bisa efektif? Nah, kita tahu di daerah virus hepatitis B yang endemis tinggi, penularannya itu melalui ibunya yang terinfeksi hepatitis kepada bayinya. Jadi, infeksi melalui infeksi perinatal atau disebut juga transmisi vertikal dari ibu ke bayi, bukan horizontal dari satu orang ke orang lain, tapi dari ibu turun ke bayinya disebut infeksi vertikal. Nah, disebut juga infeksi perinatal. Nah, ini adalah cara transmisi utama, jalur transmisi utara hepatitis B pada seorang bayi. Pada orang kalau misalnya kita ketemu ya, misalnya kita ketemu orang anak umur 10 tahun lah, katakan dia positif HBsAg. Yang seorang dokter akan memikir begini, dari mana dia kena? Nomor satu, mesti pikir, ini dari ibunya. Jadi ibunya harus diperiksa HBsAg. Ternyata pada kebanyakan anak yang positif itu, ibunya positif. Ibunya dari mana positifnya? Dari ibunya lagi. Ibunya lagi dari mana? Dari ibunya lagi. Kebanyakan begitu. Kebanyakan kalau di daerah endemis itu dari ibunya. Jadi kalau ketemu satu orang positif, walaupun dia dewasa, tanyalah, ibunya kena nggak hepatitis B? Besar kemungkinan kalau dia di Indonesia, ibunya yang kena. Nah, kalau kita cek ibunya kena, jangan lupa cek seluruh anaknya. Karena kalau belum ada pencegahan yang saat ini, itu bisa kena macam-macam anak. Bisa mengenai banyak anak, bukan hanya satu anak. Ini satu cerita, ada seorang ibu, ini betul-betul cerita nyata. Ibu datang ke praktek saya, dia datang dengan karena satu anaknya kena hepatitis B. Lalu saya cek hepatitis B, saya cek ibunya juga positif. Lalu saya tanya, ibu punya berapa anaknya? Ada 4 katanya. Ya udah bawa semua anaknya. 4-4-nya datang. 4-4-nya dicek, semuanya positif. Semuanya positif. Bukan main, ibunya sedihnya luar biasa. Anaknya 4, dia harus jaga anaknya dengan hepatitis. Nah, ini yang kita mau cegah. Para dokter, para perawat, para petugas medis lainnya di seluruh Indonesia, inilah yang kita mau cegah. Jangan sampai seorang ibu kalau sudah kena mewariskan hepatitis B pada anaknya, pada bayinya. Warisan itu mesti yang bagus, warisan itu mesti yang berguna buat anak. Kalau warisan hepatitis B lebih baik ditolak aja kalau bisa. Karena itu kita kerja sama-sama memutus warisan yang seperti ini. Setuju, Prof. Apa yang kita bisa buktikan? Terdiri dari systematic review dari 4 randomized control trial, jadi dan ada 5 penelitian observasional. Kita tahu bahwa vaksin ditambah HBIG tidak menurunkan resiko infeksi hepatitis B dibandingkan hepatitis B sendiri pada bayi yang dilahirkan dari ibu HBAG negatif. Kalau HBAG negatif, dia nggak nolong ditambahkan HBIG. Vaksin aja sama itu nggak beda. Keadaan seperti ini cukup vaksin saja. Tetapi di Indonesia kita masalahnya HBeAg-nya itu hampir 100% positif. Ibu hamil itu hampir 100%. Makanya kalau kita tidak melakukan pemeriksaan ibu hamil dengan HBsAg, cukup tidak melakukan HBeAg, pemeriksaan HBeAg, cukup HBsAg saja. Tapi kalau di negara yang uangnya banyak, boleh saja periksa ibunya HBsAg dan HBeAg. Kalau HBeAg negatif, yang boleh disimpan tuh HBIG-nya. Karena katanya tidak begitu bermanfaat. Tapi kita, HBsAg positif, HBeAg juga positif pada umumnya pada ibu-ibu, apalagi ibu hamil. Karena itu tetap HBIG itu diperlukan. Dari kasus 2.683 bayi yang diberikan vaksin dan HBIG, proteksinya itu sampai 93% mendapat profilaksis sesudah lahir itu dikasih, kita bisa memproteksi bayi sampai 93% tidak diwariskan hepatitis B-nya. Kenapa nggak 100%? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa nggak 100%? Kita mau yang 100 bukan? Kenapa cuma 93? Nah, begini ceritanya. Kalau transmisi dari ibu ke bayi itu bisa terjadi pada saat sebelum
lahir jadi intrauterin di dalam kandungan, pada saat kelahiran infeksi peripartum, dan infeksi postpartum sesudah kelahiran. Jadi yang paling banyak di Indonesia dan di negara-negara lain pun sama di seluruh dunia, infeksinya dari ibu ke bayi itu terjadinya infeksi peripartum. Pada saat lahir itu, pada saat bayi lewat jalan kelahiran, terjadi robekan-robekan di vagina, terjadi perdarahan-perdarahan, nempel ke bayinya. Jadi sehingga bayinya terkena pada saat kelahiran. Jadi disitulah virusnya masuk. Nah, sebagian kecil terjadi di intrauterin. Nah, jadi kesuksesan yang tinggi itu menunjukkan bahwa kejadian infeksinya itu di peripartum. Kalau dia kenanya di intrauterin, apapun yang dilakukan tidak akan nolong lagi karena dia sudah kena di dalam kandungan. Ya, jadi kalau umumnya transmisi ibu itu umumnya kegagalannya itu adalah 10-16%. Ya. Jadi makanya ada angka yang bilang keberhasilan sekitar 90%, ada yang bilang 93%. Jadi kalau umumnya itu kita akan gagal 10-16% kalau menurut teori yang sudah dilaporkan. Tapi khusus untuk bayi, untuk ibu yang HBV DNA tinggi di atas 10.000, di atas 1 juta kopi per mililiter atau di atas 200.000 international unit per mililiter, kegagalannya ini bisa 10-30%. Bayinya tetap kena 10-30% kalau ibunya HBV DNA-nya tinggi. Nah, karena itu untuk keadaan seperti ini, kenapa tadi masih ada yang gagal? Karena pada beberapa ibu itu virusnya itu tinggi sekali di dalam badannya. Nah, ini dia bisa terjadi penularan di intrauterin. Jadi pada saat lahir, apapun yang kita lakukan tidak menolong lagi. Tapi syukurnya ini kecil angkanya. Ada yang bilang 10%, ada yang bilang 5%, ada yang bilang tadi 7%. Tapi secara umumnya itu kurang lebih kegagalannya 5%. Tapi kalau kita lihat untuk yang ibu yang tinggi itu kegagalannya 30%. 10-30%. Ini orang mulai memikir bagaimana kalau kita mau 100% nih. Kalau mau 100% orang mulai kasih ibu-ibu hamilnya diberi lamivudin ya. Itu yang pertama itu LAM 150 itu artinya diberikan lamivudin dosisnya 150 mg. Yang kedua itu Su dan kawan-kawan dikasih lamivudin juga. Dia bisa menurunkan angkanya. Kalau kita lihat treatment group yang sama yang kontrol itu turun angkanya. Diberikan juga telbifudin, LDT 600 itu telbifudin juga turun angkanya. Ada yang kasih juga tenofovir, ya TDF tuh tenofovir, ya menurunkan juga angkanya. Dan kita lihat bahwa ibu-ibu yang diberikan obat nukleosida analog namanya ini bisa menurunkan kemungkinan transmisi intrauterin. Ibunya diberikan obat ini pada saat trimester ketiga kehamilan. Tapi kita karena angkanya kita masih punya PR banyak, kita akan menyelesaikannya di yang perinatal saja pada saat kelahiran itu. Sehingga kita bisa mendapatkan angka kira-kira 90% penurunannya. Nah, ini adalah algoritma kalau ibunya itu HBsAg positif di negara maju, mereka akan periksa HBV DNA-nya. Kalau dia di atas 1 juta, mereka akan kasih telbifudin atau tenofovir pada minggu ke-28 atau sampai 32 dan di stop setelah 1 bulan atau 3 bulan setelah melahirkan. Jadi pengobatan ini bukan untuk ibunya, bukan untuk mengobati hepatitis B ibunya, tapi untuk mencegah bayinya kena hepatitis B. Bayi yang lahir pun tetap diberikan vaksin dan HBIG. Nah, luar negeri mereka pakai 12 jam. Kita masih 24 jam karena keterbatasan kita untuk bisa 12 jam. Dari 24 jam aja udah sangat sulit kita melakukan, apalagi kita harus 12 jam. Tapi pada dasarnya 24 jam itu bukan diartikan kita tunggu sampai 24 jam baru kita kasih, tapi kita harus kasih secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Dan kalau keadaan seperti ini, walaupun makan tenofovir telbifudin, bayinya boleh tetap diberikan susu ASI. Kita lihat bahwa kalau
transmisi dari ibu ke bayi itu, anak yang lahir dari ibu dengan viral load yang tinggi yang di atas 1 juta tadi, walaupun mendapat HBIG dan HBV vaksin hepatitis B, tetap akan ada kegagalan sekitar 8-18% kalau ibunya level HBV DNA tinggi, atas 10,7 sampai 10,8 ya. Nah, tapi ini ada satu laporan yang sangat mengagetkan begini, karena tadinya orang pikir kalau yang tinggi itu harus dikasih obat. Ada yang dikasih obatnya tadi kita lihat ada lamivudin, ada kasih tenofovir ya, dan ada juga yang memberikan HBIG untuk ibu hamilnya. Kita lihat di laporan ini tahun 2018 ya, dimuat di New England Journal. Ini jurnal sangat sulit nih. Ini kalau kita bisa masuk tuh mesti kita bisa pesta pora nih kalau dokter bisa masuk ke New England Journal, karena ini bergengsi sekali, impact factor-nya tinggi sekali. Dia melaporkan, dia terima nih laporan satu penelitian di Thailand. Katanya tenofovir dibandingkan nggak dikasih apa-apa pada ibu waktu hamil itu ternyata bisa mencegah perinatal, transmisi perinatal. Gimana caranya? Nah, caranya begini dia. Pada saat lahir, bayinya cepat-cepat dikasih HBIG dalam waktu kurang dari 4 jam setelah lahir. Lalu dia kasih vaksinnya bukannya kita kasih 4 kali, tapi dia kasih 5 kali. Waktu lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Ternyata dia memberi hasil transmisinya rendah. Bayi yang kena itu 2% pada ibu dengan HBAG positif dan HBV DNA levelnya lebih dari 200.000. Jadi ini tinggi sebenarnya. HBV DNA tinggi ini sebenarnya harusnya akan lebih tinggi. Tadi 8-18% bisa kena ke bayinya. Tapi dia bisa laporkan 2%. Tapi kemarin waktu kita bicara dengan Dr. Regina, Dr. Indri, dan teman-teman di Kemenkes, kita ternyata hasil kita belum diapa-apain, belum ditambah-tambahin, belum 4 jam setelah lahir, masih 24 jam. Kita laporannya itu yang kena itu 1%. Jadi lebih hebat sebenarnya dari laporan yang ini 2%, kita 1%. Jadi saya mau tepuk tangan dulu semua buat kita semua. Karena ini keberhasilan kita bersama ya. Bisa menurunkan angka ini bisa sampai 1%. Nah, ini yang kita mau datanya bisa lengkap. Nah, ini yang saya mau minta teman-teman di daerah untuk melengkapi. Betul nggak kita 1%? Kalau 1%, ini New England Journal pasti mau terima. Pasti mau terima. Kita di dunia kita dikenal, Indonesia dikenal sebagai negara yang berhasil menurunkan bisa sampai 1% loh, luar biasa. 2%-nya udah diterima, baru 1%. Transmisi dari ibu hamil ini bagaimana kalau kita operasi aja, seksio aja katanya. Dari meta-analisis dari 10 penelitian ternyata memang lebih bagus katanya. Kalau di seksio itu lebih bagus. Tapi kalau udah dikasih HBIG, ternyata nggak terlalu bagus. Jadi yang penting itu sebenarnya HBIG dan vaksin itu. Kalau kita bisa melakukan pemberian vaksin dan HBIG, nggak perlu tuh di bedah kaisar. Makanya guideline saat ini tidak merekomendasikan seksio itu untuk mencegah transmisi perinatal karena bukti nggak cukup. Lalu ibu yang HBsAg positif boleh nggak nyusuin? Ternyata menyusui tidak kontraindikasi karena HBsAg-nya tidak banyak. Kalau udah dikasih ASI itu konsentrasi virus hepatitis B-nya lebih rendah dari cairan tubuh yang lain, sehingga ASI tidak meningkatkan risiko transmisi bayi asal bayi telah mendapatkan HBG dan vaksin hepatitis B. Tadi saya lihat ada pertanyaan mengenai ini nih. Boleh kasih? Boleh, tapi kasih dulu HBG dan vaksin hepatitis B-nya. Jangan terbalik. Ya. Jadi ASI tidak dilarang diberikan dari ibu yang mendapat juga yang mendapat tenofovir juga nggak dilarang. Jadi boleh kasih ASI, tapi kalau ibunya HBsAg positif, jangan lupa kasih dulu vaksin dan HBG sebelum bayinya disusui. Untuk menjaga keamanan. Walaupun ada juga yang mengatakan virusnya sangat sedikit sehingga nggak mungkin masuk. Tetapi untuk keamanan kalau HBsAg positif, kita kasih dulu HBG dan vaksin hepatitis B agar keamanannya pasti.
Lalu saya mau menceritakan di dalam vaksin itu isinya apa. Ya, ada HBIG, ada vaksin. Nah, vaksin itu berbeda dengan HBIG. Kalau HBIG itu hepatitis B imunoglobulin. Jadi dia sudah dalam bentuk jadi. Bagaimana membuatnya? Orang-orang yang sudah punya anti HBs, diambil darahnya, dikeluarin, diambil anti HBs-nya aja, dikumpulin lah kekebalan imunoglobulinnya itu untuk dikumpulkan menjadi HBIG. Jadi artinya kalau dikasih HBIG, bayi itu udah dikasih, tinggal pakai aja, udah nggak usah bikin, udah nggak usah buat. Dia imunisasi pasif, jadi sudah tinggal pakai, langsung jadi gitu. Tapi kalau vaksin itu badan harus membuat sendiri antibodinya. Nah, vaksin ini isinya apa? Isinya adalah sebenarnya HBsAg. HBsAg kalau kita lihat di gambar ini itu ada tulisannya PRES1, PRES2, ORFS itulah tuh yang bagian dari HBsAg itu selubung dari proteinnya. Nah, di dalam yang S itu ada namanya determinan A. Yang ORFS itu ada bagian yang namanya determinan A. Nah, ini ya bagian antigen yang berfungsi untuk menimbulkan kekebalan sebenarnya. Yang merangsang kekebalan itu di situ, di determinan A ini. Nah, vaksin yang dihasilkan itu sebenarnya determinan A. Tapi determinan A-nya ini bukan diambil dari virus. Direkayasa genetik oleh ragi yang namanya Saccharomyces cerevisiae sehingga membentuk struktur asam amino yang seperti determinan A. Akibatnya badan itu bukan mendapat dari virus langsung, bukan dipotong-potong virusnya diambil determinan A-nya, bukan, tapi dia dibentuk secara rekayasa genetik sehingga mirip strukturnya dengan determinan A dan dimasukkan ke dalam vaksin. Jadi artinya apa? Vaksin itu nggak mengandung virus, nomor satu. Kalaupun bagiannya sebenarnya udah mati kan, kalau dipotong virus itu nggak bisa berfungsi. Dan ini bukan bagian dari virus, ini hanya rekayasa genetik. Jadi dia tidak bisa bikin sakit. Jangan sampai orang bilang dikasih vaksin hepatitis bisa sakit. Enggak, dia nggak bisa sakit, aman sekali barang yang dimasukkan itu. Ya, jadi tapi badan harus membentuk sendiri antibodinya. Ya, kalau kita kasih vaksin. Beda dengan HBIG. Sampai sini mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas silakan tanya. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, karena itu kalau kita mau mencegah, tadi kan kita udah tahu bahwa penularan hepatitis B itu terutama pada saat kelahiran, proses kelahiran. Karena itu kita berpacu dengan virus. Pada saat bayi lahir kita berpacu dengan virus. Dulu ada acara namanya berpacu dalam melodi. Ini kita berpacu dengan virus. Kalau yang nggak tahu berpacu dalam melodi, saya tahu umurnya masih jauh di bawah saya. Kalau yang bilang tahu, berarti umurnya dekat-dekat. Vaksin hepatitis B harus kita... Vaksin hepatitis B harus kita berikan sebelum 24 jam. Malah di negara maju bilang sebelum 12 jam. Tapi jangan dideket-deketin ke 24 jam. Kalau ada ibu bidan atau ada dokter anak atau ada siapapun dokter yang menolong bayi, kalau bisa kasih segera sesudah lahir itu lebih bagus. Kalau bisa sejam sudah lahir lebih bagus lagi gitu. Dengan syarat anaknya kondisi baik. Karena apa? Karena vaksin hepatitis B walaupun dia aman, dia memerlukan imun badan untuk membuatnya. Kalau dia sakit, kita kasih vaksin, meskipun tidak berbahaya, tapi mungkin dia nggak bisa membuat kekebalan. Jadi percuma dikasih vaksin. Karena itu, vaksin walaupun aman, kita berikan pada bayi yang sehat. Nah, sebelum memberikan vaksin maupun HBIG, kita mesti ingat bisa terjadi perdarahan. Karena itu jangan lupa vitamin K berikan dulu, 30 menit kemudian kita kasih vaksinnya. Nah, untuk ibu yang HBsAg-nya negatif, kita bisa memberikan vaksin itu berdasarkan gejalanya.
berdasarkan berat lahirnya. Kalau berat lahirnya lebih dari 2000 gram, pada saat lahir berikan vaksin hepatitis B monovalen. Maksudnya monovalen itu nggak digabung-gabung dengan lain, hanya vaksin hepatitis B aja, monojek ini ya. Kemudian diberikan lagi 4-8 minggu, kalau kita kan umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Kalau di sini, kalau minimal yang satu kedua itu jaraknya 4-8 minggu, 2-3 itu jaraknya minimal 8 minggu. 2 sampai yang terakhir itu 8 minggu, dan seluruh jaraknya kira-kira 16 minggu. Kalau bayinya kurang dari 2000 gram, kita memberikan vaksinnya itu boleh tunda kalau ibu HbS-Ag-nya negatif ya, sampai usia 1 bulan atau saat pulang dari rumah sakit. Karena kalau dikasih lebih cepat pun sebenarnya dia nggak akan bikin kekebalan. Karena itu vaksinnya bisa ditunda. Kalau pakai dosis kombinasi vaksin bisa sampai 4 dosis kita berikan. Nah, kenapa sih tadi ada jarak-jarak yang harus diperhatikan? Nah, ini yang sebenarnya jarak-jarak ini. Respon imun primer itu maksudnya kalau pertama kali disuntikan vaksin atau diberikan vaksin, itu kira-kira badan akan mencapai puncak antibodi. Titer antibodinya di usia 30 hari itu, 30D itu 30 hari ya. 10 hari dia udah mulai naik, tapi puncaknya di 30 hari. Lalu dia akan pelan-pelan turun. Nah, dia turunnya itu kurang lebih di 2 bulan, habisnya itu di 2 bulan. Karena itu ada yang mengaturkan bahwa 246, tadi kita lihat yang di Thailand kan bilang 246 diberikannya. Karena dia waktu dia rendah, disuntik yang kedua, dia langsung naik, di 7 hari cepat sekali naiknya, di 30 hari jauh melebihi titer antibody di yang primer tadi, suntikan yang kedua ya. Nah, kemudian dia pelan-pelan turun lagi, karena saat dia turun itu berikan lagi. Nah, kalau dia terlalu dekat, sebenarnya belum turun udah dikasih lagi, dia akan naik, tapi tidak setinggi kalau turun dulu baru dikasih. Karena itulah kenapa vaksin itu ada jadwal yang mesti diikuti, supaya menghasilkan antibody yang optimum. Jadi mau kita kasihnya salah, mau enggak, vaksin itu tetap jadi, cuman jadinya enggak optimum. Nah, nggak bisa sampai setinggi yang kita bagus gitu, tapi ya kalau kita nggak perlu tinggi-tinggi ya nggak apa-apa juga, jadi juga dia, cuma tidak optimum istilahnya. Nah, beda kalau ibunya HbS-Ag-nya positif. Tadi kalau bayinya kita bilang kecil, kurang dari 2000 gram kan boleh tunda sampai sebulan atau waktu dia pulang dari perawatan. Tapi kalau ibunya HbS-Ag positif, HbIg nggak boleh tunda. Karena pada saat seperti ini, itu bahaya sekali kalau bayinya nggak diberikan kekebalan. Karena itu harus diberikan HbIg dulu. Ya, tetap didahului vitamin K, kasih HbIg. Kalau bisa kurang dari 24 jam, ya, tidak melihat berat lahir bayinya. Vaksinnya bagaimana? Vaksinnya kasih aja. Kalau nggak jadi gimana? Nggak apa-apa, nggak jadi. Tapi paling nggak kita udah usaha kasih. Tapi nggak dihitung yang pertama ini. Yang dihitungnya itu pada waktu 1 bulan atau waktu pulang disuntik itu lagi. Nanti dia akan diberikan lagi. Jadi dia ada aturan khusus untuk bayi-bayi yang di bawah 2000 gram. Pada keadaan seperti ini, HbIg-nya jangan terlambat. Karena kita yang menolong pertama kali HbIg. Dan HbIg dan vaksin itu harus pada paha yang berbeda. Pada bagian lateral dari vastus lateralis ya. Disebut vastus lateralis di paha atas yang berbeda ya. Bayi itu di paha. Kalau anak besar di atas 2 tahun dan sampai dewasa harus di lengan. Di lengan. Kalau orang dewasa dikasih di paha atau di bokong, hasilnya nggak sebagus kasih di lengan. Jadi kalau orang dewasa jangan dikasih di paha ya, harus diberikan pada lengan, di deltoid. Nah, kalau tadi ada pertanyaan juga, kalau kita itu dari ibu HbS-Ag positif, itu bayinya harus diperiksa darahnya. Untuk apa periksa? Nomor 1 tujuannya kita mau tahu dia kena apa enggak nih. Kan kita tadi memberikan HbIg dan vaksin itu mencegah kan tujuannya. Jadi dia untuk tahu kena atau tidak, kita periksa HbS-Ag.
Tapi kalau dia kena, anti HBS nggak penting karena udah kena. Tapi pada saat dia tidak kena, pertanyaan berikutnya, dia udah ada kekebalan apa belum? Nah, karena itu perlu pemeriksaan anti HBS. Kapan yang dianjurkan? Ada yang menganjurkan umur 9-12 bulan. Ada yang menganjurkan 12 bulan. Ada juga yang menganjurkan boleh atas saat minimal 1 bulan sesudah vaksin yang ketiga, vaksin yang terakhir. Nah, jadi sebenarnya idealnya yang diperiksa, ini juga tadi ada pertanyaan, adalah HBsAg untuk menentukan dia sakit atau tidak, dan anti HBS untuk menentukan apakah dia kebal atau tidak. Ya, kalau di Kementerian Kesehatan kita masih periksanya HBsAg karena mungkin karena masalah dana. Tapi nanti saya yakin kita akan sampai juga nih Dokter Indi, Dokter Regina ya untuk periksa anti HBS karena kita perlu tahu kalau kebal atau tidak. Jadi bagaimana cara kita menginterpretasi hasil? Nah ini ya kita tes. Ini tolong dicatat baik-baik. Kalau HBsAg-nya negatif, anti HBS-nya positif. Artinya HBsAg negatif itu artinya dia nggak sakit, ya kan, tidak terkena. Anti HBS-nya positif, biasanya ada angkanya. Kalau angka yang positif itu kalau di atas 10 international unit per mililiter. Nah kalau dia sudah di atas itu, di atas 10, anti HBS yang udah jadi, ya udah ini yang kita mau. Dia nggak kena sakit, dia kebal. Nah, selamat nih kalau gini, kita berhasil ya, kita semua berhasil. Nah, kalau HBsAg-nya negatif, anti HBS-nya negatif, ini artinya dia nggak kena, tidak kena hepatitis B, tapi juga nggak punya kekebalan. Nah, kita mesti ulang vaksinnya. Nah, kalau ulang itu sebenarnya pakai yang tunggal aja, karena kalau nggak nanti kebanyakan yang lain-lain digabung sama DPT kebanyakan. Jadwalnya 016. Nah, supaya lebih berhasil, ada yang menganjurkan kasih dosisnya 2 kali lipat. Biasanya 0,5, kasihlah 1. Karena untuk meyakinkan keberhasilannya. Tapi ada yang bilang nggak ada guna juga kasih 1. Tapi umumnya kita kasihlah 1 mili. Dengan jadwal 016. Dan kita cek lagi 1-3 bulan sesudah yang ketiga tadi. Apakah ada anti HBS-nya atau enggak. Kalau enggak juga, artinya dia non-responder. Biasanya kita nggak akan apa-apa, tapi kita kasih tahu memang nggak kena, tapi hati-hati dia nggak punya kekebalan. Kalau HBsAg positif, anti HBS negatif. HBsAg tadi kita bilang kalau kena positif artinya dia sakit. Udah sakit, dia terinfeksi. Anti HBS negatif memang udah pasti. Jadi kalau ada HBsAg, lawannya kan anti HBS. Itu selalu positif dan negatif. HBsAg kalau positif, anti HBe pasti negatif. Kalau kalau HBsAg udah negatif, anti HBe bisa positif. Selagi dia positif itu aneh ya. Jadi kalau HBsAg positif, anti HBS sudah hampir bisa dipastikan negatif. Ini dia terinfeksi, ini mesti dipantau. Kalau bisa rujuk aja ke dokter anak buat untuk selanjutnya. Kalau yang tadi positif negatif, HBsAg positif dan anti HBS positif, ini mutasi karena nggak mungkin mestinya HBsAg positif, anti HBS timbul tuh nggak mungkin. Jadi yang seperti ini mutasi. Ini harus dirujuk ke dokter anak konsultan. Mesti dinilai kembali apakah pemeriksaannya salah atau ada yang lain atau betul-betul mutasi. Kalau mutasi dia mesti diobati. Jadi mesti dipantau, dia dianggap sakit. Anti HBS-nya itu timbulnya terhadap vaksinnya. Tapi dia virusnya beda dengan vaksinnya. Jadi maka terjadi seperti ini. Itu ada mutasi. Lalu bagaimana keadaan kondisi pandemi ini? Ini Dokter Regina dan Dokter Indri ini buat petunjuk nih yang bagus sekali saya kira ya. Keluarlah surat edaran tentang pelaksanaan pencegahan dan pengendalian hepatitis B dan C pada situasi COVID. Dan saya ambil hanya bagian yang di anaknya saja ya. Bayi dari ibu HBsAg reaktif dan COVID-19 terkonfirmasi dan bayi dalam keadaan baik, bayinya bugar kalau ibunya positif dan kena COVID, tapi kalau bayinya bugar, kita kasih dua-duanya, hepatitis B vaksin dan
HBIG, tapi tentu dengan pemberian dulu vitamin K. Ya. Tapi kalau klinisnya kelihatan sakit, anaknya nggak bugar. Anak bugar itu gimana sih maksudnya? Anak bugar itu kalau anak bayi yang bugar, anak yang sehat itu, begitu dia lahir itu langsung nangis. Nggak ada tuh bayi lahir langsung ketawa, nggak ada. Bayi langsung nangis, pasti nangis. Apapun yang jadi dia nangis, teriak-teriak. Tangan kakinya nendang-nendang, tangannya kuat gitu. Tapi kalau bayi lahirnya, begitu lahir diam aja. Terus tangannya keplek, tangannya lemes gitu di samping badannya. Napasnya susah, itu bayi nggak bugar namanya, nggak bugar. Nah kalau keadaan klinisnya nggak bugar, nggak kelihatan sehat, jangan dikasih yang vaksin. Kita tahu bahwa vaksin itu sebenarnya nggak bahaya, tapi dalam kondisi sakit, apalagi mungkin dia kena COVID, ya, ibunya kena COVID, anaknya mungkin kena COVID juga. Yang keadaan demikian nggak bisa diharapkan dia membentuk antibodi, karena itu percuma kita kasih. Kecuali tadi ada kepentingannya. Pentingannya kalau dia bayinya baik, kita tetap berikan HBIG-nya ya, tetap berikan HBIG-nya. Tapi kalau yang karena sakit, tetap HBIG tapi vaksinnya nggak kita kasih. Kalau yang klinis bugar, kasih dua-duanya, imun vaksin dia, HBIG ya. Kalau sakit, minimal HBIG-nya, karena kita mau tahan dulu dengan HBIG. Dia udah punya kekebalan yang pasif, tapi dalam kondisi begitu dia baik, dia diberikan vaksin hepatitis B. Nah, kapan baiknya itu? Nah, kalau ada memungkinkan, konsultasilah pada dokter anak, karena dia berasa melihat bayi bugar. Tapi seandainya pun salah, pemberian vaksin sendiri tidak akan merugikan, tidak akan menyebabkan masalah sebetulnya, tapi belum tentu akan menimbulkan kekebalan kalau keadaan anaknya tidak bugar. Ini akhir dari slide saya. Kita ambil kesimpulan, nomor 1 yang perlu kita ingat adalah model transmisi utama hepatitis B itu adalah perinatal dari ibu ke bayi. Ya. Pencegahan yang terjadinya transmisi perinatal itu terutama saat kelahiran. Bayi yang lahir dari ibu HBsAg harus positif, harus kita berikan vaksin dan HBIG sekaligus, tapi pada paha yang berbeda untuk mencegah penularan vertikal dari ibu ke bayi. Ini akhir dari presentasi saya. Seperti yang disebutkan tadi, nanti buat yang mau lihat lagi, saya punya YouTube channel, ketik aja tuh youtube.com/Dr. Hanifah Oswari. Anda ketemu dengan saya lagi di YouTube channel saya. Ini akhir dari presentasi saya, mudah-mudahan jelas, tapi kalau ada pertanyaan silakan.